balita kerap kali mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing. Berdasarkan video yang kita saksikan sebelumnya, itu juga terlihat bahwa Albi yang merupakan seorang anak balita kerap kali mengucapkan kata-kata kasar. Oh, jepitan, lu pengen jepitan. Nah, itu juga terlihat bahwa ayahnya tertawa. Apaan? Mana nih? Oh yang ini. Oh, yang ini. Jangan marah-marah. Bentar dulu, bentar. Kan ini buat cowok, kan lu cewek. Ini. Sangat disayangkan bukan? Pada umumnya, orang tua itu berharap bahwa anaknya memiliki tutur kata yang baik, berperilaku yang baik, anak yang sopan. Namun, pada kisah kali ini sedikit berbeda. Mengapa demikian? Apakah ada yang salah dengan parenting orang tuanya? Apakah ada yang salah dengan lingkungannya? Atau dengan anak itu sendiri? Mari kita lihat. Bodoh kali, ke kiri lah anjing. Gak ada otaknya cok. Apa? Bodoh kali ah. Anjing, oh anjing. Terus katanya Abi mau sekolah ya? Iya. Kapan mulai sekolah? Besok. Besok. Goblok. Besok kan Minggu. Tuh kan. Iya. Sekarang gini, lu sekolah mau ngapain? Sekolah merem, sekolah doang. Dia mau ngapain? Iya, sekolah emang mau ngapain? Baca. Mau baca buku mah nggak usah sekolah, di sini juga bisa mau mipat. Hah? Bi, Apa? mau sekolah emang mau ngapain? Mau jajan? Jajan mah nggak harus sekolah. Albi, Jawab dulu. Albi, emang sekolah mau ngapain? Gak mau. Sekolah ngapain? Gak mau. Berdasarkan video yang kita saksikan sebelumnya, terlihat bahwa Albi yang merupakan seorang anak balita kerap kali mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dan ataupun goblok. Nah, di situ juga terlihat bahwa ayahnya tertawa ataupun seperti menormalisasikan hal tersebut. Hal ini dapat dijelaskan melalui filosofi pengasuhan anak dari ayahnya Albi. Ayahnya ini sering memiliki filosofi pengasuhan yang menganggap bahwa hal-hal tersebut dapat dinormalisasikan ataupun normal-normal saja, karena bagi mereka anak seusia Albi terkesan biasa untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, ada juga faktor-faktor lain seperti faktor perbedaan orang tua, di mana faktor perbedaan orang tua ini mempengaruhi bagaimana keduanya akan mengasuh si Albi ini. Terlihat juga ada pun perbedaan nilai. Nah, perbedaan nilai ini yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari Albi. Misalnya, jika sang ayah menganggap bahwa Albi mengucapkan kata-kata yang kasar ini terkesan normal, maka perbedaan nilai yang dianut oleh ayahnya Albi menjadi pengaruh besar dalam pengasuhannya pada Albi sendiri. Kemudian ada pula perbedaan dalam orang tua dengan anak. Nah, perbedaan orang tua dan anak ini berarti bagaimana perbedaan orang tua itu dan anak itu setiap harinya. Bagaimana mereka berbicara setiap hari, bagaimana pengasuhannya setiap hari, bagaimana juga kehidupan Albi di semasa di rumah. Nah, selanjutnya kemudian ada juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini yang paling berpengaruh dalam pengasuhan si Albi ini. Misalnya ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa orang tua yang cenderung memiliki keuangan yang rendah, maka mereka cenderung memiliki pengasuhan yang buruk dibandingkan orang tua dengan kondisi ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian adanya faktor pembentukan kognitif dari ayahnya Albi, yang sehari-hari Albi itu kerjaan orang tua Albi itu seperti nongkrong, mengucapkan kata-kata kasar. Nah, jadi Albi ini tergambar gitu bagaimana ia ingin berbicara dengan teman-temannya, bagaimana si Albi ini berkomunikasi dengan ayahnya.
terlihat juga di video sang ayah itu menanyakan Albi itu mau sekolah atau tidak, ataupun ayahnya Albi itu mengatakan kalau si Albi ini akan sekolah besoknya. Nah, karena pertanyaan yang berulang-ulang oleh ayahnya, si Albi ini menjadi marah dan mengucapkan kata-kata kasar, yang dimana ayahnya bukannya memperingati si Albi, tetapi ayahnya malah menormalisasikannya dengan menertawakannya karena menganggap hal tersebut lucu. Nah, di sini merupakan hal yang penting dalam pengasuhan anak, karena pentingnya seorang ayah untuk membentuk perilaku sang anak dan mendidik mereka untuk menjadi lebih baik. Sungguh miris sekali, bukan? Faktanya, 80% karakter anak itu dipengaruhi oleh pengasuhan dari orang tua. Jika orang tua melakukan pengasuhan yang buruk, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak mengetahui bagaimana norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Sebaliknya, jika orang tua melakukan pola pengasuhan yang baik, maka anak akan menjadi lebih mudah untuk bergaul dan mengetahui apa yang baik dan benar dan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Mari kita simak cuplikan berikut. Ntar malam Om Ivan ke rumah ya. Jangan. Om Roy boleh? Jangan. Emang kenapa Kan udah bayar. Udah, jangan lupa pulang yuk. Mahal. Ayo jalan dulu. Alah tuh anjing. Boleh. Salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh sang anak pada saat tumbuh kembangnya yaitu kemampuan untuk bersosialisasi. Karena pada dasarnya anak sangat suka untuk bergaul, menyenangkan lingkungan sekitarnya, dan disenangi oleh lingkungannya. Tapi anak tidak dapat mengetahui secara langsung bagaimana cara untuk bergaul dengan baik dan benar. Sehingga sangat diperlukan peran dari orang tua untuk mengajarkan sang anak bagaimana berfungsi pada lingkungannya. Sosialisasi sendiri merupakan proses di mana seorang anak diajarkan cara untuk bermasyarakat sehingga ia dapat mengetahui bagaimana cara berfungsi dengan baik dan benar di lingkungannya. Jika kemampuan sosialisasi ini tidak dipenuhi dengan baik dan benar, maka seorang anak akan menimbulkan perilaku yang agresif dan antisosial. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam tumbuh kembang seorang anak yaitu masalah disiplin. Disiplin sendiri merupakan sebuah proses pembelajaran, pendidikan, dan sarana sosialisasi. Tujuan akhir dari disiplin ini merupakan untuk menyadarkan hati nurani seorang anak sehingga ia dapat mengembangkan kontrol dirinya dan yang memungkinkan dia untuk mengetahui aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dari cuplikan yang kita lihat tadi, kita dapat melihat bahwa orang tua anak tersebut tidak mengembangkan kemampuan sosialisasi dan disiplin dengan baik dan benar kepada sang anak. Kenapa kita bisa mengetahuinya? Hal ini dibuktikan dari perilaku agresif yang ditunjukkan oleh sang anak, yaitu ia mengeluarkan kata-kata kasar pada saat menjawab orang tuanya. Kemudian, lingkungan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya merupakan lingkungan yang mendukung perilaku negatif sang anak tersebut. Orang tua juga tidak memberikan punishment ketika anak tersebut melakukan hal-hal buruk dan mengucapkan kata-kata kasar. Sehingga kesimpulan dapat kita tarik dari kisah ini adalah 1. Tentang pengasuhan dari orang tua. Orang tua alangkah baiknya memberikan pengasuhan tipe otoritatif untuk membentuk pribadi anak yang lebih baik. Tidak apa-apa jika memberikan suatu hukuman, namun jangan memberikan hukuman yang berat, sebab itu atau hukuman yang berat dapat saja membuat anak atau membiarkan anak bertumbuh dan berkembang ke arah atau di luar ekspektasi orang tua, bisa saja di arah yang buruk. Kemudian, disiplin itu harus dilakukan oleh setiap orang tua pada anaknya, sebab dari disiplin ini seorang anak dapat mengerti aturan. Kegiatan atau perilaku yang orang tua yang menertawakan anaknya melakukan hal-hal yang buruk adalah hal yang salah dan harusnya diperbaiki untuk lebih baik ke depannya.
Jadi, pada saat anak dilahirkan ke dunia ini, ia seperti kertas putih tanpa noda, tanpa coretan. Nah, di sini memang sangat ditekankan kepada orang tua untuk memperbaiki hubungannya dengan anak. Karena parenting orang tua terhadap anak itu sangat menentukan bagaimana anak itu bersosialisasi, bagaimana anak itu bertutur kata, bagaimana anak itu bekerja sama dengan lingkungannya. Jadi, di sini siapa yang salah? Tentu orang tua. Orang tua juga memang harus sangat-sangat menekankan bagaimana parentingnya dengan anak. Udah kali, kekira lah anjing. Gak ada otaknya ah. Oh, anjing. Adik jangan ngikutin kakak ngomong kasar. Kenapa?